Alhamdulillahilladzi hadana lid-dinil qayyim wa arsyadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi qama minal laili wan nasu niyam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Segala puji hanya kepada Allah atas segenap nikmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan amaliyah dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan segenap ibadah kita akan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang lengkap, ajaran yang paripurna, ajaran yang utuh, ajaran yang tidak kurang satu ayat pun, tidak kurang sepotong atau secuil dalil pun, kecuali beliau telah sampaikan buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tetap persisten dalam menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya sekaligus pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menjadi orang Islam itu anugerah. Ya Bu ya. Jadi orang Islam itu anugerah. Bukan karena bapak ibu kita muslim, bukan karena kakek nenek kita muslim, kita jadi orang Islam. Tapi itu anugerah Allah. Bahkan menamakan diri kita itu sebagai orang Islam pun itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin." Tidak ada satupun syariat, tidak ada satupun ajaran, tidak ada satupun hukum yang membuat kita tidak pede jadi orang Islam, membuat kita minder dari orang beriman, membuat kita kemudian patah hati jadi hamba Allah, jadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah millah, inilah din, inilah manhaj yang telah pernah dilakoni oleh Abul Anbiya, oleh Bapak Tauhid Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakumul muslimin. Dan Allah sendiri yang langsung memberi nama kita, memberi sebutan kita, memberi label kita dengan sebutan muslimin atau orang Islam. Tapi Bapak Ibu, menjadi orang beriman itu pilihan. Menjadi orang beriman itu pilihan. Dalam Al-Quran di awal surah Al-Insan Allah berfirman, "Inna hadaina hussabila imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah menetapkan, kami telah mengguidance, mengarahkan, membimbing, memberi hidayah kepada seluruh umat manusia tentang jalan kebenaran, tentang jalan yang hak, tentang jalan yang lurus. Tapi apa kata Al-Quran? Imma syakira wa imma kafura. Ada yang benar, ada yang termasuk orang yang syukur, orang yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, ada yang nyeleweng, ada yang belok, ada yang memilih jalan yang lain. Ini pilihan. Lebih jelas lagi di ayat lain Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Siapa yang mau jadi orang beriman, monggo. Siapa yang mau jadi orang kafir, silakan. Jadi lagi-lagi ini adalah pilihan. Kita sering mendengar kalau orang masuk Islam harus
syahadat. Pertanyaannya, kalau begitu kita kapan syahadatnya? Kapan Bu? Hah? Waktu sholat. Berarti belum sholat belum Islam. Ya kan? Kan syahadatnya waktu sholat, berarti waktu belum sholat belum Islam. Tiap hari. Memang dari bayi sholat Bu. Ayo, kapan Bu? Kita jadi Islam, jadi Muslim, jadi orang yang bersyahadat, yang sudah dibaiat langsung oleh Allah sejak sebelum jadi manusia. Kapan itu? Itu kita baca di surah 7 ayat 172. Surah berapa? 7 ayat 172 Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyah wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi kapan kita bersyahadat? Sejak kita masih berbentuk dzurriyyah. Dzurriyyah itu jamak dari dzarrah, asy-syai' al-qarib. Dzurriyyah itu adalah zat terkecil. Jadi sejak kita masih dalam bentuk, masih dalam bentuk sperma, belum jadi orang, belum punya hidung, belum punya mata, belum cantik, belum ganteng, sudah disyahadatkan oleh Allah langsung. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Subhanahu wa taala membaiat kita, Allah mengambil sumpah kita, Allah mengambil janji kita. Apa jawabannya? Bala syahidna. Pasti ya Allah, tentu ya Allah, kami semuanya bersyahadat, kami semuanya bersaksi. Maka jadilah kita begitu lahir dari orang Islam. Sehingga ibu bapak sekalian, tidak boleh orang menggugurkan kandungan. Kenapa? Karena sudah bersyahadat. Membunuh satu nyawa sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Man qatala nafsan bighairi haqq qatala an-nasa jami'an. Siapa yang menghilangkan nyawa satu orang saja tanpa kebenaran, tanpa hak, tanpa hukum yang sah, maka dia telah menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Kenapa? Karena jiwa ini sudah disyahadatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang beriman, kita yang sudah memilih jalan, maka ada satu langkah, ada satu thariqah, ada satu jalan yang harus kita lewati supaya kita itu benar diakui sebagai orang beriman. Dalam Al-Quran Allah berfirman di awal surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarin biar mereka mengatakan amanna, kami beriman, padahal mereka belum diuji? Ujiannya apa? Ujian dengan pertama adalah hadirnya syariat. Jadi ujian pertama kita adalah hadirnya syariat. Syariat itu tidak akan diwajibkan kecuali hanya untuk orang beriman. Kita puasa kenapa? Karena kita orang beriman. Kalau cuma orang Islam, besok ibu lihat di warteg, lihat di warung Padang. Kalau dulu warung Padang jarang yang buka, sekarang warung Padang buka semuanya. Ini zaman modern, imannya sudah modern. Lihat itu, banyak orang yang gelantungan kaki, kelihatan kok kakinya 5, itu berarti tandanya berapa orang itu? 3 orang minimal, yang sedang makan, satu di atas, satu di bawah. Padahal orang Islam, tapi kenapa gak puasa? Karena memang belum beriman. Syariat itu berlaku buat siapa? Buat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam.
Allah tidak menyebut ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang Islam, enggak, tapi wahai orang beriman. Tapi kenapa kita mesti bersyariat? Kenapa kita mesti punya syariat, punya jalan, supaya jalan kita itu mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dituntut oleh Allah, apa yang dituntut oleh Allah. Karena kita beribadah gak untuk Allah, kita sholat tidak untuk Allah, kita beriman tidak untuk Allah. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Lau syi'tu la ja'alakum ummatan wahidah." Kalau aku mau, aku bikin manusia itu satu model aja, lurus saja semua, benar aja semua, ya, jujur aja semua, nggak ada neko-neko, nggak belok-belok, lurus saja, taat aja semua, rajin ibadah semua, ahli sunnah semua, nggak ada yang suka bid'ah. Kalau Allah mau, tapi kata Allah tidak. Apa kata Allah? Liyabluwakum fima atukum, supaya Allah menguji kita dari apa? Dari apa yang diberikan oleh Allah. Untuk apa? Fastabiqul khairat. Kenapa Allah kasih ada ulama? Kenapa Allah kasih ada kitab? Kenapa Allah kasih kita kepintaran? Kenapa Allah kasih kecerdasan? Kenapa Allah kasih kecanggihan teknologi? Kenapa Allah kasih orang pintar bikin satu wahana, satu sarana, dengan itu kita tinggal ngetik kata kunci bisa tahu apa dalilnya. Jadi sekarang nggak susah, tinggal nyari misalnya dalil sholat taraweh, tinggal buka tak, kalau keluar itu semua dalilnya. Oh ini dalil yang sahih, ini yang setengah sahih, ini yang gak jelas juntrungannya, ada semua bisa. Kenapa? Itulah ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan buat siapa? Buat orang-orang yang menempuh jalan ke sana. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin syariat? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan syariat? Allah hadirkan syariat dalam rangka pertama, Allah bikin syariat ada gunanya. Untuk apa yang pertama? Allah hadirkan syariat itu gunanya lihifdid, untuk menjaga agama. Agama tidak boleh jadi alat. Waktu belum jadi apa-apa, entah sholat enggak. Ya, waktu belum dikenal orang, ya mungkin sholat juga nggak tahu caranya barangkali. Tapi begitu sudah dikenal orang, sholatnya pun syuting, sholatnya pun divideokan, dimasukkan di YouTube. Udah gitu salah lagi, innalillah. Al-Fatihah aja salah, tapi pengen nangkring di YouTube. Kan menyedihkan. Ya kalau sholat ya sholat aja, nggak usah pamer. Karena dalam Al-Quran Allah itu menggelitik kita. Apa Allah gelitik kita? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi Allah gelitik kita. Jangan dikira orang beriman doang yang sholat, jangan dikira orang Islam doang yang sholat. Orang munafik pun sholat. Orang munafik sholat. Itu Al-Quran yang bilang. Bagaimana sholat mereka? Yukhadi'un Allah, dia mau nipu Allah. Gimana sholatnya? Idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau berdiri sholat, sholatnya malas-malasan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Salatnya seperti kalbarqil katib, seperti kilat nyala. Kajujat yakur, seperti ayam mata. Salat juga. Tapi salatnya gimana? Nipu Allah. Untuk apa? Yuraunan nas, supaya dilihat orang. Oh, memang dia ahli ibadah. Oh, memang dia ahli zikir. Oh, dia memang hamba Allah luar biasa. Ini orang munafik. Maka agama tidak boleh dijadikan alat apapun. Apalagi sekarang lagi zaman pemilu ini. Nggak boleh jadi alat apapun. Siapapun tidak boleh. Karena agama tidak boleh jadi alat kepentingan Allah. Agama dihadirkan oleh Allah dalam rangka menjaga kita sebagai manusia, mengawasi kita sebagai hamba Allah,
membimbing kita sebagai khalifah. Maka agama harus terjaga dari segala macam kepentingan. Apalagi yang mau menodai. Kenapa contoh ibu bapak sekalian? Kenapa sih kita mesti heboh tentang Syiah misalnya? Kenapa sih kita mesti ngurusin? Karena kalau Syiah itu dia menamakan dirinya Syiah, agamanya Syiah, emang berpikirin sama dengan orang Kristen menamakan dirinya Kristen, orang Hindu menyebut dirinya Hindu, orang Buddha menyebut dirinya Buddha. Gak perlu kita bikin lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika dia bawa-bawa Islam, baru dia belok-belokkan Islam, dia rubah-rubah Islam, itu yang harus kita lawan. Itu yang harus diingatkan. Kalau perlu waktunya diperangi. Ahmadiyah misalnya, kenapa sih kita mesti heboh? Karena Ahmadiyah mengaku Islam, tapi punya Nabi setelah Nabi Muhammad. Sementara dalam Al-Quran Allah katakan bahwa Nabi Muhammad itu khatamul anbiya wal mursalin. Beliau itu penutup nabi-nabi sudah. Tapi kalau Ahmadiyah itu menurunkan diri, kami tidak lagi sebagai orang Islam, tapi kami sebagai Ahmadiyah, selesai, clear, gak ada urusan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi selama dia mengaku muslim, selama dia sholatnya masih menghadap kiblat, maghribnya 3 rakaat, isyanya masih 4 rakaat, ngaku kita bersaudara, tunggu dulu. Kenapa? Islam hadir membawa syariat untuk menjaga agama. Kita punya kepentingan untuk menjaga agama. Gak boleh mengatakan hari-harinya dolar, termasuk aku gak bisa. Sebagai orang beriman, kita punya kepentingan. Saya sering sampaikan di mana-mana ibu-ibu bapak-bapak sekalian, kita punya namanya, kita kan selalu bilang amal jari, sedekah jariyah, kan begitu ya. Walaupun sering orang menyebutnya amal jariyah, itu salah. Amal jari, sedekah jariyah, itu yang benar. Jadi membiasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Amal jari, sedekah jariyah, itu baru benar. Pernah nggak dengar ada dzambul jari? Pernah nggak? Dosa jariah? Pernah nggak ada? Padahal dosa jariah itu ada apa nggak sih? Ada. Dosa jariah itu gimana? Nabi SAW beliau bersabda, "Adzambu syu'mun li ghairi fa'ilihi." Dosa itu membawa sial, tidak hanya untuk pelakunya. Kok begitu? Iya. In ayyarahu ubtuliyah. Orang nyeleneh, orang berdosa, orang bermaksiat, kita diem. Maaf, kita mencela. Oh maaf Pak, ini salah Pak, sholat itu mesti begini Pak, yang sunnah begini, yang menurut diajarkan Nabi begini. Anda tahu loh, tak pernah ketemu Nabi aja. Gak apa-apa. In ayyarahu, kita mencela, oh betul ya, kita diuji. Apa diujinya? Besok kalau jalan gak negur kita lagi. Padahal yang bikin dosa siapa? Tapi karena kita mencela, kita mengingatkan, kita menegur, kita diuji oleh Allah. Sial juga kita. Apa sialnya? Gak kena tegur. Wah ini ketahuan uji. Kita gak negur, kita gak ngingetin, kita cuekin, tapi kita ngomongin di belakang. Kita riba namanya. Ketika Nabi mengatakan, iya kumul riba, wahai saudaraku, wahai sahabatku, wahai umatku, jangan suka menggunjing, jangan suka ngomongin orang. Oh enggak, kok kami gak ngomongin orang, memang begitu kelakuannya. Kata Nabi, itu namanya ghibah. Kalau enggak itu kelakuannya diomongin, namanya fitnah. Ghibah itu ngomongin benar, begitu tidak di hadapannya tanpa bermaksud memperbaiki, itu namanya ghibah. Kecuali kalau ngomongin Pak RT, Pak RT atau Pak RW, si anu begini. Nah, itu nggak ghibah namanya, tapi melapor. Supaya apa? Supaya Pak RT-nya, Pak RW-nya atau tokoh masyarakatnya ngingetin. Misalnya ada orang tidak menikah tapi kumpul satu rumah. Kita sebagai tetangga kalau ngingetin langsung kan nggak enak. Ya udah lapor Pak RT, lapor Pak RW, lapor polisi. Polisi yang turun tangan. Kita ghibah enggak? Kita berpahala malah. Dan yang lebih parah lagi, kalau yang ketiga, wa in radiya, kalau kita setuju. Apalagi kita cuek, biarin aja deh, dosa-dosa dia enggak. Kata Nabi, syarakahu, itu artinya kita telah bekerja sama.
Coba Bu, kalau sampai begini masih percaya nggak ada dosa jariah? Ada. Kalau setiap orang benar, setiap orang beramal, tapi ketika di hadapan kita, ada di depan kita, kita punya kemampuan, maka kita kena kewajiban. Karena apa? Agama itu hadir, syariah itu hadir untuk menjaga agama. Yang kedua, syariat itu hadir untuk apa? Lihifdin nas, untuk melindungi segenap jiwa, untuk menjaga jiwa. Tidak boleh satu jiwa pun mati tanpa kebenaran, atau mati tidak dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Memang ada orang mati gak kehendak Allah? Mati dibunuh. Mungkin ajalnya begitu, tapi kan kita nggak tahu. Orang membunuh berarti dia telah menghilangkan nyawa dengan cara yang batil, cara yang tidak benar. Tapi kalau orang dihukum bunuh karena dia membunuh orang lain, itu bukan dosa, tapi berpahala kan. Jadi melindungi jiwa adalah gunanya syariat. Maka apa saja yang merusak jiwa, apa saja yang bikin jiwa jadi tidak benar, apa saja yang bikin jiwa jadi gonjang-ganjing, jiwa jadi tidak tenang, di dalam agama hukumnya haram. Jadi ibu, bapak, walaupun kita tidak tahu dalilnya, tapi karena kita tahu bahwa ini merusak jiwa, bikin orang gila, bikin orang stres, bikin orang jadi gak benar, bahkan sampai mati, itu sudah dosa. Gak perlu dicari, ada gak dalilnya? Gak ada. Dalil narkoba dalam hadis gak ada. Gak disebut inna narkoba haram, gak ada. Gak ada. Maka kita sebagai hamba Allah punya kepentingan yang sama. Untuk apa? Melindungi jiwa. Tidak boleh orang misalnya karena merasa kampanye pemerintah 2 anak cukup, maka begitu tiba tahu-tahu sudah 3 tahun tidak melahirkan, tahun keempat hamil. Wah, kata pemerintah nggak boleh, hanya 2 saja, digugurkan saja, dosa. Kenapa? Sama dengan membunuh. Nabi SAW diingatkan oleh Allah, tentu ini peringatan buat kita semua. La taqtulu auladakum khasyata imlah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh satu nyawa, menghilangkan satu nyawa hanya karena takut miskin. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, juga kepada mereka. Siapa? Anak cucu kita. Kalau dulu kan orang selalu menyebut banyak anak banyak rezeki. Sekarang orang nggak percaya, makanya beneran sedikit anak sedikit rezeki juga, ya kan? Kalau dulu orang percaya, makanya alhamdulillah jadilah kita. Saya termasuk keluarga besar, karena saudara saya ada 7, saya ber-8. Istri saya juga ber-8. Alhamdulillah kan? Sekarang punya anak 2 udah repot. Begitu anaknya udah nikah semua, punya anak cucu semua, nangis berdua. Tinggal berdua di rumah. Yang salah siapa? Bukan persoalan bahwa punya anak lebih dari 2 nggak boleh. Artinya tanggung jawab kita lebih besar lagi. Cuman karena keyakinan kita tidak seperti keyakinan orang tua kita dulu, maka jadilah kita begini. Aduh, kalau anak banyak di Bandung, ntar kan sekolahnya mahal, ntar kan ini, ntar kan itu yang merusak kita. Itu yang mengganggu kita. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda dhanni abdi bi. Aku berada pada prasangkaan hambaku kepadaku. Karena kita selalu berprasangka, aduh, anak cukup deh 2 aja deh, ntar sekolah susah, ntar ini mahal, itu mahal. Ya susah beneran. Karena kita berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk dengan Allah. Itu yang 2. Yang ketiga, syariat itu datang. Dan kenapa kita harus bersyariat? Karena syariat itu lihifdil akal, untuk melindungi akal, untuk menjaga akal. Kenapa narkoba haram? Karena narkoba itu merusak akal. Kenapa rokok sudah mulai diharamkan? Maaf bapak-bapak para ahli hisab. Kalau Allah mengharamkan babi, di babi itu cuma ada 1.200 racun. Allah mengharamkan khamar, di khamar itu cuma 3.000 sampai 6.000 racun.
Sementara rokok itu ada berpuluh-puluh ribu racun. Kalau rokok itu ada di zaman dulu, mungkin Allah haramkan juga, Nabi haramkan juga. Cuman dulu rokok belum ada. Sekarang aja baru pemerintah bikin merokok membunuhmu. Tadi saya jalan sama anak saya yang nomor 2 komentar, itu kan iklannya nggak benar tuh. Kenapa? Itu katanya merokok membunuhmu. Kan banyak orang merokok tuh katanya. Sudah iklannya serem pun ya tetap aja. Mau dibikin mahal pun ya tetap aja. Kenapa? Karena sudah terlanjur keracunan, kecanduan. Nah, kalau tingkatannya sampai kepada merusak akal, ya sudah otomatis tidak perlu cari dalil bahwa itu haram. Apa saja yang merusak akal, jangankan itu Bapak Ibu sekalian. Ibu lihat kemarin di televisi ya, menyedihkan sekali. Kalau 3 tahun lalu itu di Jambi. Yang kemarin ini, baru beberapa hari yang lalu itu terjadi di mana pun di Medan. Apa itu? Kecanduan nonton film. Saking kecanduannya, gak ada orang yang jadi lawannya. Siapa yang dilawan? Naudzubillah min dzalik, ibunya, ibu kandungnya. Ini namanya merusak. Karena kesedihan nonton, ibunya juga kasihan daripada anak orang yang dihamili, ibunya rela jadi masalah. Naudzubillah min dzalik. Ini contoh. Kenapa? Karena merusak akal. Tidak jadi normal lagi, tidak jadi waras lagi. Apa terjadi? Dia nggak tahu ternyata. Naudzubillah min dzalik. Sekarang ibunya sedang diusir dari kampungnya, nggak boleh pulang. Kan dia ditangkap polisi, anaknya ditangkap polisi, ibunya diusir. Kenapa? Karena membiarkan. Ini namanya merusak akal. Yang normal lagi, jadi abnormal. Banyak orang jadi seperti itu, menjadi kecanduan seperti itu. Kan kasihan. Saya kemarin ketemu dengan orang yang sekarang sudah pintar, namanya Joko Bodo. Pak Joko Bodo sekarang sudah namanya ganti, namanya Joko Pintar. Karena pulang dari umroh tobat ya. Ternyata selama ini katanya beliau membodohi banyak orang. Saya lihat di daftar tamunya, daftar tamu yang pergi ke beliau, itu ternyata ada juga yang tidak malu menulis namanya dengan gelar-gelarnya, dengan labelnya. Profesor, Doktor, Haji. Ada itu sebagai haji, depannya haji, belakangnya nama, wah berjajar segala macam. Sekarang dia sudah jadi orang pintar. Kenapa? Karena merasa itu perbuatan yang salah. Sudah tobat, mudah-mudahan terusnya. Sudah tobat, alhamdulillah, sudah diumumkan. Saya sudah kesana, saya sudah lihat. Ternyata masya Allah itu di daftar tamunya itu ternyata banyak orang-orang pintar. Banyak orang-orang yang rasional, banyak orang-orang yang selama ini kita tidak merasa kalau dia itu percaya begituan. Ini kan namanya sudah merusak, sudah abnormal. Makanya saya suka bilang, kita ini kan orang normal. Paranormal itu artinya di atas normal. Di atas normal artinya tidak normal. Jadi kalau kita yang normal jangan percaya yang tidak normal. Kalau kita percaya tidak normal, jadi kehilangan akal sehat. Padahal syariah itu hadir apa? Menjaga akal kita. Maka kenapa kita harus bersyariat? Karena syariat itu menjaga akal kita. Yang keempat, syariat itu hadir dalam rangka lihifdil hurdah atau hifdil nasr, menjaga kehormatan dan keturunan. Ibu-ibu sekalian, ini maaf, ini perlu memang harus kita perbaiki. Kita sering dalam hidup sehari-hari itu keliru. Kelirunya bagaimana? Sering menyebut para istri dengan sebutan suaminya. Nah, misalnya contoh nih, ada di bunda saya, nggak apa-apa kasih contoh, biar diganti. Bu Udin, nggak boleh. Ibunya Pak Udin udah meninggal. Alhamdulillah sekarang masih berjodoh kan. Kalau ternyata jodohnya ganti misalnya, sudah menikah dengan orang lain, masih dipanggil Pak Udin, Bu Udin, kasihan suami barunya tersinggung. Ya kan? Itu contoh. Kenapa? Ribet banget sih Ustaz. Kenapa? Karena agama itu menjaga betul. Fa innallaha ya'lamu ma fi arhamikum
Allah itu tahu sampai apa yang ada dalam rahim. Seorang ibu pasti tahu siapa ayah bapaknya, walaupun dia berhubungan lebih dari 2-3 laki-laki. Dia pasti tahu siapa bapaknya. Kenapa? Allah membisikkan lewat intuisinya. Allah memberi ilham lewat rasanya. Jadi nggak mungkin, nggak ada orang nggak tahu siapa bapaknya. Kecuali orang diperkosa, orang menjadi korban mabuk dan sebagainya, di luar kontrol. Tapi selama dia tahu, dia kasih tahu. Maka seseorang tidak boleh dilaporkan kepada bukan bapaknya. Tidak boleh. Seorang istri tidak boleh dilaporkan kepada suaminya. Suami itu bisa jadi mantan suami, mantan istri. Tapi orang tua anak tidak pernah jadi mantan. Jadi syariat itu menjaga. Saking jaganya, Masya Allah. Ini penting buat kita. Ini sangat penting. Kadang-kadang kan, apalagi maaf ibu-ibu pejabat kan, wah, apalagi suaminya terkenal kan, wow. Bahkan mungkin orang nggak tahu siapa namanya. Alhamdulillah, saya termasuk orang sulit memanggil nama saya. Jadi orang nggak Bu Kori kan susah, Bu. Alhamdulillah gitu. Paling-paling bilang istri Pak Ustadz. Ya Alhamdulillah kan. Daripada bilang Bu Kori kan, ikut Bu Kori macam. Memang bubur kacang hijau. Yang kedua, karena istri saya orang Minang itu gak pernah melakopkan namanya di belakang, nama suaminya di belakang namanya. Tetap nama dia, nama bapaknya. Itu memang yang Islam, itu yang benar. Jadi, harus kita biasakan, harus kita rubah. Kenapa? Karena syariat mengatur seperti itu. Syariat mengatur seperti itu. Banyak jamaah kita kalau pergi haji atau umroh suka bilang, aduh Ustaz gimana dong? Saya kan bapak saya kan saya nggak tahu siapa. Ibu saya nggak pernah cerita siapa bapak saya. Nah, nama saya itu paman saya kata. Itu yang salah. Kalau nggak tahu siapa bapaknya, pakai namanya Abdullah, hamba Allah. Supaya tidak jadi masalah kan. Oh hamba Allah yang mana? Ya pokoknya hamba Allah. Hamba Allah yang bapaknya. Itu sebagai hamba. Yang kelima, syariat itu datang dalam rangka apa? Ini yang penting. Syariat itu hadir dalam rangka hifdzil mal, menjaga harta. Kita kan kadang-kadang bu, contoh kecil aja sepele. Kita sholat ini kan, mau ke toilet. Kadang-kadang sedang kita di sebelah sana, main ambil sedang orang ke belakang. Boleh nggak? Boleh nggak bu? Nggak boleh. Itu ngambil, namanya ghasab. Ghasab itu mengambil, meminjam tanpa izin yang punya, tidak bermaksud memiliki. Jadi ngambil sebentar, ya istilahnya pinjam sebentar lah. Tapi orangnya nggak tahu. Itu namanya ghasab. Ghasab itu hukumnya dosa. Subhanallah. Begitu itu Allah mendidik kita. Begitu itu Allah memberikan syariat kepada kita supaya jangan mudah, jangan biasa, jangan jadi klepto. Orang kan kadang-kadang kan iseng, main ambil aja, datang ke rumah orang tidak ada cerita, ambil aja. Padahal nggak bermaksud memiliki, nggak ada kepentingan. Ya memang kebiasaan aja. Akhirnya apa yang terjadi? Yang gede menjadi dianggap biasa. Allah bisa karena biasa. Dikit-dikit lama-lama jadi mungkin. Kenapa? Karena kita membiasakan. Maka Al-Quran tegas, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaran an taradin minkum. Ibu, bapak sekalian, kita kan pengen duit kita. Kalau ibu hari ini saya bagi 1 miliar satu orang, mau diapain ibu? Kalau ibu nabung tiap bulan, ibu gak usah kerja, ambil bunganya udah cukup bu. Kalau ibu pakai buat usaha belum tentu ada hasil. Ibu pilih yang mana? Hah? Kalau ibu taruh di bank, ibu deposito, hasilnya sama dengan 10 juta satu bulan. Ibu gak perlu kerja, langsung aja, aman. Tapi kalau ibu usaha belum tentu punya untung. Ibu pilih mana? Benar bu. Tapi saya lihat di bank dekat sini itu warga Pondok Bambu ini punya deposito semua. Ya. Uang tidak boleh beranak dari uang. Uang tidak boleh melahirkan uang. Uang hanya boleh jadi uang lagi kalau sudah diberdayakan, kalau sudah dipakai usaha, kalau sudah jadi bisnis. Ya,
Kalau sudah jadi bisnis, nggak boleh jadi uang. Uang itu tidak boleh bertambah. Kan yang ada sekarang kan banyak tuh, bank 147 namanya. Ngasih 1 balik 4, ngasih 4 balik 7. Menggunakan uang itu dosa besar. Maka syariah hadir mengatur. Ayat yang paling panjang di surah yang paling panjang dalam Al-Quran tidak bicara tentang sholat, tidak bicara tentang zakat, tidak bicara tentang haji, tidak bicara tentang Ramadan, tidak bicara tentang syahadat, tapi berbicara tentang harta, bicara tentang utang piutang, bicara tentang waris. Kenapa? Terkait dengan harta. Persoalannya ribet. Kalau 1 tambah 1 bisa 2, bisa 6, bisa 10. Tapi persoalan bagi-bagi harus adil. Jangan sampai orang tua anak saling bunuh gara-gara harta sepele. Nabi SAW menggambarkan bahwa saudara akan bunuh saudara berikutnya, saudara lainnya hanya karena persoalan tanah 1 jengkal. Hari ini sudah terjadi. Kemarin di salah satu koran Indonesia disebutkan bahwa ada seorang ibu yang sudah ditinggal meninggal suaminya udah lama, anak-anaknya sudah pada jadi orang semua. Ternyata salah satu anaknya mengusir orang tuanya karena menganggap orang tuanya selama ini tidak memberikan hak dia sebagai anak. Warisan ayahnya tidak dibagi dari dulu. Makanya anak ini begitu jadi, karena lihat kakak saudaranya yang lain jadi semua, dia yang stres sendirian, susah sendirian, dia usir orang tuanya. Rumahnya, warisan orang tuanya dijual. Kenapa? Inilah kenapa. Karena kita tidak menjalankan syariat. Padahal kalau jalan syariat, begitu suami meninggal, ya haknya anak gimana? Hak istri atau mantan istri cuma berapa, Bu? 1/8 cuma. Maka berhati-hatilah. Ini syariat, tidak bisa main-main. Dengan demikian, insya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita akan merasa butuh dengan syariat. Jadi nggak akan takut. Ini kenapa orang begitu nyebut syariat itu kok serem banget ya? Sampai orang pintar pun jadi serem, jadi takut. Kenapa? Menganggap syariat itu sesuatu yang bagaimana? Karena syariat itu untuk kepentingan kita, untuk diri kita, untuk kemaslahatan kita, untuk keimanan kita, untuk keyakinan kita. Tidak untuk yang lain, apalagi untuk Allah. Tidak ada gunanya untuk Allah, untuk kita. Supaya kita bisa memanfaatkan itu untuk kemaslahatan diri kita, kehidupan kita, dan orang-orang di sekitar kita. Kalau orang tahu tentang bagaimana syariat itu datang, bagaimana syariat itu hadir, untuk apa syariat hadir, saya yakin orang tidak akan mungkin takut dengan syariat. Tapi orang kan bikin syariat itu potong, syariat itu potong kanan, syariat itu bunuh, syariat itu rajam, sehingga takut dibuat. Kenapa? Yang takut itu pasti maling, karena takut dipotong kanan. Yang takut itu pasti pezina, takut dirajam, ya kan? Yang takut itu pasti tukang bunuh, sehingga takut dibunuh. Padahal kan itu bagian dari syariat. Bunuh itu bagian dari syariat. Yang belum tentu. Orang mencuri tidak mesti langsung dipotong tangannya. Ada orang mencuri malah dikasih sedekah. Kenapa? Dia mencuri karena anak istrinya kelaparan. Dia mencuri karena baru dipecat, baru di PHK. Itu lagi-lagi ceritanya. Jadi Islam sangat-sangat adil. Mudah-mudahan dengan demikian, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita dapat memahami ini dengan benar, sehingga menumbuhkan keyakinan kita, membuat kita makin semangat. Ternyata semua yang kita lakukan itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri, juga untuk kebaikan banyak orang. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Sudah setengah jam, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kalau benar datang dari Allah dan Rasulnya, jangan ragu-ragu. Kalau keliru salah dari saya juga dari setan, kita berlindung kepada Allah agar Allah menjaga kita dari godaan setan yang terkutuk. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.